Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita hari ini, kita angkat sebuah tema yang dimana tema ini adalah kita seperti minggu lalu. Saya mau sampaikan kepada kita tentang orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus dari timur pun mereka datang ke Bethlehem untuk mencari dan menyembah Tuhan. Dan hal yang sama juga saya percaya hari Sabtu kemarin kita sudah bahas bahwa Tuhan berita Natal itu bukan disampaikan kepada siapa-siapa. Pertama kali disampaikan adalah disampaikan kepada gembala-gembala yang sedang menggembalakan kambing domba di padang. Kenapa profesi itu diperlukan? Karena Bapak Ibu, saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ada 3 profesi yang Tuhan suka. Ada 3 gambaran yang Tuhan kaitkan dirinya dengan seorang gembala adalah ketika dia memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir menuju kepada Kanaan. Tuhan memilih Musa sebagai seorang gembala. Tugas yang mulia yang ditetapkan oleh Tuhan kepada setiap kita untuk memproses keselamatan itu sampai kepada tanah Kanaan. Lalu Daud Tuhan pilih juga bukan siapa-siapa, ada kakaknya yang seorang prajurit, yang seorang mungkin panglima yang hebat juga pada zaman itu. Tapi Tuhan tidak memilih itu. Tuhan memilih Daud yang tidak dianggap. Tuhan memilih dia sebagai seorang gembala menyelamatkan. Bahkan Yesus datang kali yang datang di dalam pelayanannya, Yesus menggambarkan dirinya, akulah gembala yang baik. Untuk itulah berita Natal itu disampaikan kepada gembala-gembala. Dan salah satu tugas pokok yang kita renungkan kemarin, hari Sabtu kemarin, kita renungkan adalah tugas pokok utama adalah gembala-gembala itu berjaga-jaga. Kita diingatkan terus berjaga-jaga. Dan berita Natal yang kedua disampaikan kepada orang-orang Majus. Kita bacakan ayat ini Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan. Ada satu makna khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dalam setiap momen-momen Natal. Orang-orang Majus itu selalu dibicarakan. Dan itulah yang saya mau katakan kepada kita. Siapa tahu di dalam kehidupan orang-orang Majus ini ada kehidupan kita di situ. Sehingga berita Natal itu disampaikan kepada kita. Amin. Nah, di Matius pasal yang kedua ayat yang ke-1 saya bacakan buat Bapak Ibu. Orang-orang Majus dari timur sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia serta berseluruh Yerusalem. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, Engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu perhatikan, yang akan menggembalakan umatku Israel. Itu sebuah rangkaian peristiwa yang terus ditegaskan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan bertanya, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang ke menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membawa tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulang mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perhatikan, ada berita yang sangat menggemparkan gembala-gembala. Ada berita yang sangat menggemparkan orang-orang Majus. Dan mereka-mereka ini kebanyakan adanya di luar. Mereka tidak ada dalam ruangan.
Ya kan? Para gembala-gembala yang sedang menggembalakan kambing domba, mereka berada di luar. Mereka tidak berada dalam rumah, tapi mereka sedang ada dalam luar. Yang kedua, orang-orang Majus yang sedang mengamati bintang-bintang di langit. Yang dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang astronom, yang dimana mereka mengamati keadaan bintang-bintang. Kenapa mereka mengamati? Karena kurang lebih 400 tahun tidak ada suara dari malaikat, tidak ada berita dari siapapun, dari kuasa ilahi atau dari hal-hal spiritual yang mereka alami. Tapi selama 400 tahun bangsa Israel mengalami namanya kegelapan. Bukan saja bangsa Israel, bangsa-bangsa di luar itu pun mengalami kegelapan, di mana mereka tidak akan dapat mimpi-mimpi, mereka tidak akan dapat penglihatan-penglihatan, mereka tidak dapat wahyu-wahyu. Jadi mereka boleh mulai menyelidiki ini. Pada zaman orang-orang Majus ini, bangsa Israel itu berserakan. Tuhan melemparkan mereka, Tuhan membuang mereka karena ketidaktaatan mereka. Sehingga mereka dihalaukan, buang jauh-jauh. Mereka ada yang mungkin pergi ke Persia, ada mereka pergi ke Iran, mereka ada pergi ke Irak dan lain sebagainya. Dan kemungkinan sampai di sana mereka pun menceritakan ini, dan orang Majus pun mengerti tentang namanya suatu saat akan ada bangkit, akan datang seorang Mesias. Mesias yang pada waktu itu adalah mereka menceritakan tentang di mana Tuhan akan menggenapi rencananya bagi orang Israel, yaitu ada orang Raja Damai, yaitu ada seorang yang lahir dari seorang perawan Maria, yang adalah dikatakan dia akan nanti tampil sebagai pemimpin untuk menggembalakan orang Israel. Dan cerita itu akan terus diceritakan dan mereka menyelidikinya. Berita ini pun sama, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, adalah berita yang sama untuk disampaikan kepada kita. Kita yang saat ini ada di rumah, dimanapun yang menonton dan menyaksikan saya hari ini, saya mau berkata kepada kita, berita Natal yang akan datang kepada kita seperti orang Majus. Ada sebuah tanda bintang di langit yang akan beda dengan bintang-bintang yang lain. Nah, untuk itu saudaraku yang saya kasihi dalam tulis pelajaran pertama, supaya kita itu bisa terima berita-berita tentang Tuhan, supaya kita bisa terima berita-berita tentang kabar kesukaan yang besar. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud, juru selamat umat manusia. Hari ini telah lahir bagimu berita yang telah menghebohkan kerajaan surga. Tapi kerajaan bumi tidak tahu berita itu. Itu dari mana kita tahunya? Dari Herodes dan orang Israel. Sebelum orang-orang Majus itu datang, mereka masih tenang-tenang dan tidak ada yang tahu kalau Mesias itu sudah lahir. Ya kan? Maka terjadi kegemparan ketika orang Majus menyampaikan kepada Herodes bahwa kami akan datang kepada Raja Damai itu, di mana kami telah melihat bintangnya dan kami menanyakan di manakah dia. Orang Israel yang dengan Herodes pada zaman itu, mereka tidak tahu Yesus itu sudah lahir di Yerusalem. Yesus itu sudah lahir di kota Daud, tapi mereka tidak tahu. Padahal Yesus datang kepada mereka. Mereka yang ngakunya adalah orang umat pilihan, mereka yang ngakunya adalah anak Tuhan, orang yang dipilih Tuhan secara khusus, tapi mereka tidak tahu yang memilih mereka datang, mereka tidak mengenalnya dia. Maka Yohanes menjelaskan itu kepada kita. Terang yang sesungguhnya datang kepada dunia, tapi kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mengenal dia dan tidak menerima dia. Kita menerima dia hari ini karena iman. Nah, saudara yang saya kasih, pesannya buat kita hari ini adalah saudara, orang Majus dan juga orang para gembala-gembala ini adalah orang yang mereka berada di luar. Mereka berada di zona yang tidak nyaman. Mereka berada di zona yang setiap saat bisa jadi mereka menjadi ancaman. Mereka berada di luar. Mereka tidak berada di dalam gedung-gedung, tapi mereka berada di luar untuk mencari tahu apa yang akan terjadi. Memberikan gambaran kepada kita bahwa harusnya bagaimana kita menerima berita yang besar dan dahsyat itu. Bagaimana kesukaan yang besar Allah itu kita alami dan rasakan dalam kehidupan. Harusnya kita keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita enaknya malam-malam ada di rumah, tidur nyalain AC dan lain sebagainya. Tapi gembala-gembala ini dengan orang-orang Majus ini, mereka tidak ada di situ. Mereka berada di luar sana. Mereka tidak ada di rumah yang nyaman, tapi mereka ada di luar sana. Dengan kata lain, mereka keluar dari zona nyaman mereka.
Apa yang membuat kita nyaman sehingga Yesus itu tidak bisa lahir dalam kehidupan? Apa yang membuat kita nyaman sehingga firman itu tidak bisa menjadi rema dalam kehidupan kita? Apa yang membuat kita? Zona nyaman adalah zona yang dimana membuat kita terlena dengan keadaan ini. Virus corona ini diizinkan supaya kita semua tergoncangkan. Tadinya kita ada dalam rumah untuk beribadah, rumah gedung gereja untuk beribadah. Hari ini kita digoncangkan, kita ada di rumah kita untuk beribadah. Keadaannya memang tidak nyaman, seolah-olah kita ada di padang gurun. Saya kan berisik, angin dan lain sebagainya mungkin membuat kita juga mendengar firman Tuhan yang tersayup-sayup dan lain sebagainya, keganggu. Ya mungkin sama seperti orang Majus dan juga berita Natal itu disampaikan kepada para gembala-gembala. Mereka juga nggak nyaman, jadi mereka juga merasa kapan bisa kita aman dengar firman Tuhan dengan nyaman. Mereka berada di luar. Justru kita ada keluar dari zona nyaman itu. Tuhan mau datang dan melawat kita. Amin. Itu pelajaran yang pertama. Bahwa bagaimana kita mengalami kesukaan yang besar itu. Yang pertama adalah harus kita keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman itu banyak hal, saudara. Ketika kita tidak memiliki uang, ya kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi ketika kita punya uang yang banyak, belum tentu kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Itulah sebabnya pelajaran kita ajarkan kepada kita. Tuhan izinkan segala sesuatu supaya kita apa? Kembali lagi kepada Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Orang Majus adalah gambaran tentang orang yang pintar. Pada zaman itu disebutnya, kita sekarang ini sebutnya itu orang pintar. Tapi bukan orang pintar, definisi pintar pada zaman itu adalah sama seperti definisi kita pintar orang Indonesia. Tidak. Definisi pintar orang Majus pada zaman itu adalah orang yang punya pengetahuan, orang yang punya hikmat, orang yang punya wahyu. Orang sering menyelidiki tentang kitab-kitab Tuhan. Maka Herodes pun sama. Di dalam istananya dia ada orang-orang yang berhikmat. Orang para ahli-ahli Taurat, imam-imam itu ada orang berhikmat. Tapi mereka hanya berhikmat dan mereka menyampaikan hikmat-hikmat mereka untuk menyenangkan Herodes. Sedangkan orang-orang Majus ini mereka berada di luar sana dan mereka cari tahu apa benar raja itu datang di Israel. Mereka setelah menyelidiki maka mereka temukan benar. Ternyata raja itu datang dan lahir di Israel. Maka Herodes bilang, pergi selidiki. Pelajaran kedua yang kita mau sampaikan, saya mau sampaikan kepada kita dalam renungan Natal kita di minggu ini adalah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, perlunya kita punya pengetahuan tentang Tuhan. Amin. Iman itu dilandasi yang pertama adalah pengetahuan. Kita harus punya pengetahuan tentang Tuhan. Cari tahu siapa Tuhan kita. Cari tahu hal-hal yang rohani itu terus kita cari tahu. Seperti orang-orang Majus ini, mereka terus mengamati berita Natal itu tentang Mesias dan mereka cari tahu selama 400 tahun tidak ada wahyu, tidak ada berita apa-apa. Dan mereka cari tahu. Sama saudaraku. Selama kita berada di rumah, masalah demi masalah akan terus dihadapkan kepada kita. Kita harus dibuat supaya kita mencari tahu. Iman itu dasarnya adalah pengetahuan. Ada dua pengetahuan, adalah pengetahuan secara knowledge, atau engkau belajar dan engkau akan temukan Tuhan. Dan pengetahuan yang kedua adalah engkau akan punya pengalaman dengan Tuhan. Itu juga pengetahuan. Dan iman itu adalah dasarnya adalah pengetahuan kita. Amin saudaraku. Pengetahuan kita adalah kita punya pengetahuan tentang siapa Tuhan kita dan kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan kita. Orang Majusnya tahu dua hal itu. Mereka punya mencari tahu siapa Tuhan itu. Dan Tuhan menjumpai mereka. Ketika Tuhan menjumpai mereka, ada tanda yang menyertai mereka, menuntun mereka untuk datang dan menyembah. Amin. Untuk itulah saudara yang saya kasih, saya mengajak kita bersama-sama untuk terus belajar, cari tahu siapa Tuhan kita. Maka saya pernah menyinggungkan, kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa itu Yesus, baca Injil Yohanes sampai habis. Lalu baca lagi 1, 2, dan 3 Yohanes, maka engkau tahu siapa itu Yesus. Yang membuat engkau sampai hari ini, yang membuat engkau hidup sampai hari ini, yang datang menyelamatkan engkau. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga kita belajar dari orang Majus adalah bukan sekedar mereka punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi mereka rela berkorban. Korban di sini ada dua korban yang mereka lakukan. Mereka berkorban tenaganya luar biasa.
berjalan dari negeri timur menuju kepada Bethlehem, berjalan dari tempat yang jauh, tidak menggunakan pesawat, tapi mereka jalan kaki dan unta kendaraannya. Dan saya percaya perjalanan yang cukup melelahkan. Mereka berkorban dari tenaga mereka. Korban buat siapa? Untuk apa? Menjumpai Tuhan. Untuk apa? Menjumpai Raja Damai. Untuk apa? Untuk bisa mereka melihat sendiri apa itu benar Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih, pelajaran buat kita sama, saudaraku. Bukan sekedar mereka korban tenaga, tapi harta benda. Alkitab, mereka pun berkorban harta benda buat Tuhan. Pelajaran buat kita hari ini adalah, kalau kita ikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kadang-kala juga ada korban yang harus kita korbankan. Natal hari ini, hadiah apa yang kau sudah korbankan buat Tuhan? Orang Majus tahu cara untuk memberikan, membalas kebaikan Tuhan. Mereka mengorbankan tenaga mereka, dan mereka juga berkorban harta benda mereka buat Tuhan. Kadangkala kita juga sama, saudara. Kemarin kita Natal, saya bersyukur ada jemaat Tuhan yang rela berkorban. Mereka pingin balas sedikit kecil apapun Bapak Ibu buat. Persembahan Bapak Ibu sekecil apapun Bapak Ibu buat untuk pekerjaan Tuhan. Gereja GBI Double Sila Tumenten, kita bangun ini bukan sekedar kita bangun untuk mencari popularitas, tapi kita membangun untuk apa? Membangun sebuah kerajaan, di mana dalam kerajaan itu ada Yesus yang berkenan hadir. Lewat kita, Bapak Ibu perhatikan, lewat kita, lewat wadah yang kecil ini, ada beberapa jiwa yang belum percaya Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, tapi mereka menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus bilang begini, simpanlah hartamu di surga, dan harta di surga tidak akan ngengat mengambilnya, tidak akan karat, tidak ada pencuri untuk mengambilnya. Bagaimana kita melihatnya? Simpanlah hartamu, setiap korban persembahan yang Bapak Ibu berikan, kita sisihkan buat gereja, buat pekerjaan Tuhan. Itu adalah harta. Dengan harta benda yang Bapak Ibu punya, maka kita akan membuat kerajaan Tuhan menjadi kerajaan yang luar biasa. Amin. Kita berperan seperti orang Majus. Mereka memberikan korban sujud menyembah. Beda dengan Herodes. Mereka hanya punya pengetahuan tentang Yesus. Dan mereka hanya punya pengetahuan seperti ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Mereka punya pengetahuan tentang Yesus. Tapi mereka tidak datang menyembah dia. Bahkan hati mereka penuh dengan apa? Kebusukan. Mereka mau membinasakan Yesus. Mereka mau membunuh Yesus. Dalam kebaikan pasti ada kejahatan mengikuti. Tapi setiap kebaikan kita buat, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Ada tanda-tanda yang Tuhan selalu ingatkan kepada kita untuk terhindar dari setiap niat-niat orang jahat. Sama seperti orang-orang Majusi. Mereka diperingatkan dalam mimpinya. Jangan kembali kepada Herodes. Tapi mereka mengikuti jalan lain pula. Herodes marah. Herodes merasa dia diperdaya, dia ditipu. Waduh, ini orang-orang sudah datang tanya, saya kasih tahu mereka. Kalau sudah pergi, mereka harus datang. Nah, Herodes dan imam-imamnya, mereka punya kelicikan dalam memberi. Mereka punya kelicikan dalam menafsir segala Alkitab. Berita itu harus disampaikan dengan utuh kepada pimpinan-pimpinannya. Tapi mereka sampaikan hanya berdasarkan keinginan pemimpin. Pelajaran buat kita hari ini adalah, saudara yang saya kasih, dalam momen Natal hari Minggu ini, tanggal 26, saya berharap di minggu yang terakhir ini, kita belajar seperti orang Majus. Kita jalan keluar dari zona nyaman kita. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita nyaman, kita boleh keluar. Mengganggu iman kita. Ya mungkin iman kita sedang tertidur dan terlelap. Dan kita diingatkan untuk bangun. Seperti para gembala, berjaga-jaga. Bangun. Dan bukan sekedar itu, saudaraku, kita pun harus berjalan punya pengetahuan siapa Yesus kita, siapa Tuhan kita, punya pengetahuan. Pengetahuan kita dapat dari mana? Kita belajar, lalu kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada bintang yang terus menyertai kita. Sampai kita benar-benar temukan benar itu adalah Yesus. Itu adalah bintang yang benar-benar datang. Dan bintang itu saat ini mungkin sudah tidak ada. Bintang itu Tuhan pakai kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menuntun Bapak Ibu untuk temukan siapa Yesus itu. Lalu kita juga seperti orang Majus, korban tenaga, korban harta benda untuk menemukan Yesus. Kita belajar 3 hal ini. Biar dalam renungan Natal kita di minggu terakhir, kita tetap punya iman dan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan.
Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak Bapak yang baik buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima hari ini. Meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami belajar seperti orang Majus. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak hal keadaan yang mungkin membuat kami nyaman. Tapi hari ini kami belajar, kami mau keluar dari zona nyaman kami. Kami belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami belajar untuk mentambahi kewawasan kami dan pengalaman kami kepada Engkau. Di dalam kami pengenalan kami kepadamu Bapa. Lewat ibadah-ibadah, lewat doa-doa, lewat pemaham Alkitab Tuhan. Tolong kami, bahkan kami juga mau berkorban buat Tuhan. Kami berkorban harta benda. Setiap persembahan yang kami berikan, kami percaya itu berguna untuk kerajaan-Mu, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah kami semua jemaat Tuhan yang telah meluangkan waktu kami hari ini, yang memberikan waktu kami untuk beribadah di akhir daripada minggu yang terakhir ini. Kami tetap yakin penyertaan Tuhan, kami tetap yakin kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Sampai detik ini Tuhan tetap menyertai ini. Sampai detik ini Tuhan tolong kami. Ebenezer, Tuhan tetap menyertai kami. Sampai kapanpun kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka, rumah tangga, bisnis, usaha mereka diberkati, dipulihkan dalam nama Yesus. Kalau Tuhan selalu menolong dan mampukan mereka. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 26 Desember 2021, di minggu yang terakhir ini 2021. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di tahun baru ya, tanggal 2, tanggal 1-nya hari Sabtu kita tidak ibadah, tapi kita langsung ibadah di tanggal 2, disertai dengan perjamuan kudus, dan ada tema-tema yang saya ingin kita angkat, dan saya berharap juga untuk tanggal 31 Desember di akhir tahun kita ada doa akhir tahun. Tutup tahun dengan doa, kita akhiri semua supaya kita tetap melewati itu dengan baik. Amin. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.